Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah bagi kita saat ini dimanapun seluruh jemaat Paradis Jakarta. Tuhan akan memberkati saudara. Mari setia beribadah, memuji menyembah Dia. Teristimewa, mari mendengarkan firman Tuhan serta mari kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu ke-21 setelah Trinitatis ini, saudaraku dikasihi Tuhan, tahu di tanggal 24 Oktober 2021, terambil dari kitab Ulangan, yaitu Ulangan 24 ayat 17 sampai ayat ke-18. Namun sebelumnya saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan membacakan juga sebagai epistel saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai ayat kedua. Demikian sebagai epistel saudaraku dikasihi Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia. Demikian sebagai epistel bagi kita. Dan evangelium yaitu dari Ulangan pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saudaraku dikasihi Tuhan, demikian sabda Allah. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Saudara kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan menjadi epistel bagi kita dan evangelium di minggu ke-21 setelah Trinitatis ini. Saudaraku kekasih Tuhan, kita diberikan tema hidup rukun dengan sesama. Hidup rukun dengan sesama. Saudara kekasih-kekasih Kristus, sebuah kerukunan adalah sangat didambakan setiap orang. Setiap kerukunan akan membuahkan sukacita. Kerukunan akan mendatangkan damai sejahtera. Kerukunan adalah hal yang dikehendaki Tuhan. Di mana ada kerukunan, di situ Tuhan akan memberkati. Saudaraku dikasihi Tuhan, kerap kali kita sulit menemukan kerukunan saat-saat ini. Baik di keluarga hamba Tuhan, baik di keluarga jemaat, baik di keluarga dimanapun, sulit sekali kita menemukan kerukunan dengan berbagai hal yang menjadi sumber-sumber petaka. Tidak mau berkorban. Orang yang mau rukun itu pasti mau berkorban. Karena tidak semua apa yang dilakukan sesuai kehendak kita. Berarti kita harus berkorban dengan apa? Demi kerukunan kita, ya sudah aku maklumin kamu. Nah, harus ada seperti itu. Ada juga saudaraku dikasihi Tuhan, sulitnya menjalin kerukunan oleh karena harta, oleh karena warisan, oleh karena ya itu tujuannya harta. Jabatan. Bagaimana saya supaya mendapat jabatan ini? Lalu saudaraku dikasihi Tuhan, menghalalkan berbagai cara. Sulit akan mewujudkan kerukunan jika ada di tengah-tengah keluarga kita, saudara kita, terjadi seperti ini. Saudara kekasih-kekasih Kristus, dikatakan tadi bahwa sebuah kerukunan sangat didambakan setiap orang. Bahkan Alkitab mencatat, saudara kekasih Tuhan, betapa indahnya persaudaraan hidup rukun itu.
Kita dapat melihat itu saudaraku dikasihi Tuhan di dalam kitab Mazmur. Coba kita melihat di kitab Mazmur pasal yang ke-33. Karena di mana ada kerukunan saudaraku dikasihi Tuhan, di sana ada berkat. Dan berkat itu saudaraku dikasihi Tuhan tidak sulit-sulit kita mencari. Tuhan sendiri akan perintahkan berkat itu bagi kita. Dikatakan saudaraku dikasihi Tuhan, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Jara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini saudara berkasih itu. Jikalau ada kerukunan, jikalau ada kedamaian, Tuhan sendiri bertindak memerintahkan. Kalau Tuhan sudah memerintah, ya. Selain kalau pasukan TNI, karena ingat suami saya TNI Angkatan Darat. Kalau apa disuruh komandan, siap komandan. Tidak ada bantah-bantah. Begini, siap komandan. Siap komandan. Siap diperintah komandan. Komandan di dunia, komandan militer, kita siap. Bagaimana kalau sudah Tuhan memerintahkan? Tentu lebih siap. Dan perintah Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Firman Tuhan saudara kekasih Tuhan dikatakan, kalau ada kerukunan, Tuhan sendiri memerintahkan berkat. Tidak usah susah-susah. Saudara-saudara kekasih Kristus, firman Tuhan bagi kita, khususnya di dalam kitab apapun di Ibrani ataupun menjadi epistel bagi kita tadi saudara kekasih Tuhan, ada dua hal di sana yang terjadi saudara kekasih Tuhan. Kalau kita memberi tumpangan kepada orang, menjamu malaikat-malaikat. Menjamu malaikat-malaikat. Demikian juga supaya kita jangan kena hukum. Karena kita saudara kekasih Tuhan, kita sendiri masih hidup di dunia. Jikalau kita masih hidup di dunia, ingat, konsekuensi setiap perbuatan kita akan dicatat oleh Tuhan. Setiap apa yang kita tabur, kita akan menuai. Sehingga taburlah yang baik. Jangan tabur kebinasaan. Jangan engkau menindas orang yang susah. Jangan kau menindas khususnya janda. Ya, betapa bahagia seorang janda kalau ditindas. Karena lihat, Tuhan akan berperkara. Tuhan akan membalas kepada penindas itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada 3 tadi kelompok yang boleh dinyatakan di dalam firman Tuhan yang menjadi nas bagi kita saudaraku dikasihi Tuhan pada saat ini, atau 3 klasifikasi, ya, yaitu dikatakan saudaraku dikasihi Tuhan tadi, jangan engkau memperkosa hak orang asing. 1 orang asing. Orang asing saudaraku dikasihi Tuhan, siapakah orang asing ini? Orang asing yang disebut di sini saudaraku dikasihi Tuhan adalah di dalam bahasa aslinya dipakai ger. Ger dalam kata atau asal katanya saudaraku dikasihi Tuhan dari kata tugur yang arti harafiah daripada kata orang asing ini saudaraku dikasihi Tuhan adalah orang yang hidup bersama dengan masyarakat, bahkan yang tidak sedarah. Yang tidak sedarah maksudnya tidak satu keturunan, tidak satu nenek moyang gitu ya asalnya. Demikian juga tidak semarga, ya tidak sepam, ya contohnya seperti tidak marga Siburian semua. Kalau Siburian semua kan itu ada Simatupang, itu terdiri dari Togatorop Sianturi Siburian itu. Jadi di luar daripada marga ini maksudnya. Dan tidak juga mungkin tidak kenal saudara kekasih Tuhan, orang asing. Jadi pendatang, namanya pendatang, ya. Bisa dari antar suku, ya, bisa tadi dari lain marga, bisa tamu kita dari ya antar pulau, ya, pendatang lah dalam satu pulau itu. Jadi dikatakan tadi, jangan engkau memperkosa orang asing. Itu klasifikasi pertama, orang asing. Yang kedua saudara kekasih Tuhan, dikatakan
anak yatim. Siapakah anak yatim ini, saudaraku dikasihi Tuhan? Anak yatim ini adalah anak yang tidak memiliki ayah, yang ayahnya sudah meninggal dunia. Ini anak yatim. Anak yatim juga nggak boleh, saudaraku dikasihi Tuhan, diperkosa haknya. Bagaimana memperkosa haknya anak yatim? Ya, sama seperti contoh dalam Alkitab, ya, kebun Nebayot. Ya, bagaimana seorang raja mau sewenang-wenang, mantan dia raja. Ada juga, saudaraku, fenomena yang terjadi. Mantan dia menjabat sesuatu padahal jabatannya pun yang tidak sehat. Karena di mana pemimpin yang tidak ada? Kalau satu pemimpin organisasi yang sehat, saudaraku kasih Tuhan, seorang pemimpin pasti ada serah terima. Kami bersyukur STT Jeffrey baru kemarin serah terima kepemimpinan, tongkat estafet dari pendeta Dr. Nasokiri Giawa kepada Bapak Welimawa. Saudara kasih Tuhan, ada serah terima. Ini ada, saudara kasih Tuhan, orang udah juga menghalalkan berbagai cara. Wah, menindas lagi orang yang dianggap, bahkan menganggap dia berkuasa, sehingga sewenang-wenang, saudara kasih Tuhan, menindas orang yang lemah, orang yang dikatakan juga di dalam kelompok nanti akan kita baca di sini, yaitu dikatakan janda. Anak yatim, saudaraku dikasihi Tuhan, dikatakan, saudaraku dikasihi Tuhan, anak yatim itu atau fatherless itu orang yang tidak memiliki bapak, tadi dikatakan yang sudah tidak ada lagi tempat. Ya, kalau papa itu, karena papa itu gimana ya, andai seperti kita di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, kita di dalam Dia, dikatakan betapa tenang hati kita. Sama, Bapa di dunia ini juga. Ketika kita masih ada papa, kita masih kecil, kita berantem sama teman-teman, kita lari kepada siapa? Papa. Papa langsung peluk kita. Ada apa? Didamaikan gitu ya. Papa. Nah gitu ya. Jadi jangan menindas, jangan memperkosa hak mereka. Demikian juga, jangan engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Artinya, saudara kasih Tuhan, janda orang yang tidak ada lagi suami. Janda yang dimaksud di sini, saudara kasih Tuhan, bukan janda cerai hidup, tapi janda yang benar-benar dipisahkan oleh kematian. Puji nama Tuhan, tergenapilah dalam hidup kita sebagai suami istri yang sudah disatukan. Janganlah dipisahkan oleh perceraian, oleh karena faktor keturunan yang belum ada. Janganlah diceraikan oleh karena faktor body. Dulu kau langsing, sekarang sudah gemuk. Saudara kasih Tuhan, tidak ada. Tuhan tidak kehendaki namanya perceraian. Sehingga saudara kasih Tuhan, sesuai perspektif Alkitab, janda yang dimaksud, saudara kasih Tuhan, adalah janda yang benar-benar ditinggal oleh pasangan hidupnya atau suaminya, atau dikatakan memang di sini tercatat janda ya, bukan duda, tetapi juga mungkin duda yang sudah ditinggal oleh istri. Jadi jangan juga diperkosa hak mereka, tapi mereka harus kita kasihi. Saudaraku kasih Tuhan, bahkan firman Tuhan berkata, kalau melayani dan mengunjungi para janda, anak yatim, itu adalah ibadah yang murni. Ya, selain ibadah kita langsungkan seperti ibadah tatap muka atau ibadah virtual, ibadah yang murni, saudaraku kasih Tuhan, mengunjungi anak yatim dan para janda. Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dinasihatkan bagi kita bagaimana kita mewujudkan hidup rukun dengan sesama. Kerap kali, saudaraku dikasihi Tuhan, mewujudkan hidup rukun ini betapa sulit karena sikap arogansi yang lebih mungkin mendominasi hati saudara. Sikap arogansi, saudaraku dikasihi Tuhan, adalah sikap yang tidak memuliakan nama Tuhan. Sikap arogansi, sikap egois, sikap yang ingin hanya mementingkan diri sendiri atau kekuasaan sendiri. Saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang bersikap arogansi adalah orang yang dibenci oleh Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang mengenal Tuhan pasti mengasihi. Kalau orang mengenal Tuhan harus saling mendukung, bukan saling menindas. Bukan sewenang-wenang mempergunakan hak ataupun jabatan itu untuk menindas orang yang lemah.
Saudara dikasihi Tuhan, orang yang seperti itu adalah orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri, tidak menyadari. Jauhkanlah sikap arogansi dari sikap saudara dan saya. Kita orang yang tahu diri seperti apa? Orang yang menyadari mau jabatan yang diberikan, mau kekayaan yang diberikan itu, jangan kekayaan kita menindas orang lain. Itu semua kalau kita tahu diri, kita menyadari itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan bagi kita. Sehingga bukan karena pasti lidah kita, tapi semua semata karena anugerah Tuhan. Orang yang tahu diri, menyadari itu anugerah Tuhan, tidak akan menindas orang yang lemah. Tidak akan menindas orang yang mungkin miskin secara dipandang oleh mata secara dunia. Tapi saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita wujudkan kerukunan supaya kita menerima berkat yang diperintahkan Tuhan bagi setiap kita. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal itu. Ada masanya saudaraku. Waktu Tuhan yang terbaik akan Tuhan nyatakan. Bangsa Israel selama 400 tahun diperbudak, saudara dikasihi Tuhan. Namun ada kalanya Tuhan Allah memberikan, yaitu bertindak menolong mereka, memberikan pertolongan bagi mereka dengan mengutus Musa untuk membawa mereka dari perbudakan ke tanah Kanaan. Saudara kekasih-kekasih Kristus, di dalam kehidupan kita harus kita menyadari kita juga dulu dikatakan adalah orang hukuman, sehingga jangan pernah kita menghakimi. Penghakiman hak Tuhan. Saya sangat-sangat saya gumuli sampai saat ini, terus saya berdoa. Saya tidak akan pernah membalas kejahatan yang diperbuat orang kepadaku. Siapapun itu, bentuk apapun kejahatan dilakukannya, aku tidak akan pernah membalas karena aku tahu pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan yang harus membalas. Namun ketika kita ditindas, ketika kita dianiaya, saudara kekasihi Tuhan, ketika hak kita diperkosa, saudara kekasihi Tuhan, mari lipat tangan berdoa, serahkan kepada Bapa di surga. Dia akan mendengar doamu. Dia akan menampung setiap tetesan air matamu di kirbatnya. Maka Tuhan akan memperhitungkan bagi saudara. Saudara kekasih-kekasih Kristus, keselamatan yang Allah nyatakan melalui perspektif perjanjian lama adalah bagaimana lambang diberikan kepada bangsa Israel, ditebus, diambil dari perbudakan ke tempat yaitu yang penuh madu dan susu, ke tanah Kanaan. Demikian juga saudara dikasihi Tuhan, bagaimana perspektif keselamatan di dalam perjanjian baru. Keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Darah Yesus yang tertumpah, bahkan tubuhnya yang disalibkan di Golgota, itulah karya agung penebusan akan dosa-dosa kita. Sehingga siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, akan beroleh hidup yang kekal. Saudara dikasihi Tuhan, dunia ini hanya sementara. Mengapa kita saling menindas? Mengapa kita tidak mau rukun satu dengan yang lain? Berdamailah saudara dikasihi Tuhan, supaya Tuhan memberkati saudara. Di mana ada kedamaian, di situ ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, kita dinasihatkan tadi bagaimana kita hidup rukun satu dengan yang lain. Untuk mewujudkan kerukunan itu, saudaraku, harus kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Harus kita menyadari, memahami apa itu kasih. Kalau saudara tahu kasih, tidak akan berbuat jahat kepada sesama. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan orang lakukan kepadamu, lakukanlah seperti itu kepada mereka. Maka engkau akan beroleh sukacita dan damai sejahtera. Maka engkau akan menunjukkan bahwa engkau mengenal Allah.
bahwa engkau seorang hamba Allah. Sehingga saudaraku kasih Tuhan, di tengah pergumulan kita, mari kita tetap setia melayani Tuhan. Mari kita senantiasa hidup rukun. Mari kita saling menopang, jangan saling menindas. Jangan kita lupakan setiap kebaikan. Ya, kerap kali saudaraku kasih Tuhan, ada satu keluarga demikian. Keluarga yang sudah membangun adik-adiknya, bahkan membangun orang-orang lain yang sekampungnya. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, ketika dia sudah makin diberkati, yang ditolong ini, dia sudah lebih lagi daripada orang yang menolong, dia lupa, tidak ingat jasa orang yang menolongnya. Langsung bye-bye. Dan mungkin ketika dia mungkin naik Fortuner, sedangkan orang yang menolongnya itu hanya mobil Agya atau Avanza, pura-pura tidak dilihat. Atau mungkin juga ketika berpapasan, pura-pura tidak kenal. Ini saudaraku dikasihi Tuhan, jangan pernah lupa akan kebaikan. Teristimewa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sangat mengatakan itu bahwa siapa lupa sejarah, dia lupa ingatan. Jadi jangan lupa kacang akan kulitnya dikatakan ya, peribahasanya. Mari kita tetap ingat mewujudkan kerukunan. Mari kita saling menolong, saling membantu. Mari memiliki roh takut akan Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di minggu yang ke-21 setelah Trinitatis ini, Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan supaya kami hidup rukun dengan sesama. Sesama kami manusia, baik itu orang asing, baik itu orang yang mungkin dikelompokkan yang tidak bernasib muzur Tuhan secara jasmani. Tapi kami percaya Engkau Allah yang akan menolong dan Engkau memberkati kami sehingga kami Tuhan tidak ada mendiskriminasikan mereka, tetapi kami boleh Tuhan saling mengakui bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, materaikan firman-Mu bagi kami Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Kristus aku serahkan seluruh jemaat pada di Jakarta dimanapun mereka di tengah pergumulan, rumah tangga lepas rumah tangga yang saat ini Tuhan di ambang perceraian. Engkau mempersatukan mereka Tuhan Yesus dengan cara-Mu yang ajaib. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak mereka, Engkau memberkati studi mereka Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap karya mereka Tuhan sesuai profesinya. Engkau membuat berhasil dan beruntung, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami, berkati Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Berkati Tuhan jemaat kami tempat ini Tuhan, gereja di mana kami Tuhan boleh beribadah, memuji mulakan Tuhan, bahkan hamba-Mu boleh tinggal Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bahkan donatur Tuhan Yesus, bahkan yang menjadi fasilitator bagi kami, keluarga Bapak Ibu Siono Tuhan. Engkau memberkati seluruh karyanya, Engkau memberikan kesehatan, panjang umur bagi mereka, bahkan Engkau senantiasa melipat gandakan berkat-berkat-Mu sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Sempurnakanlah Tuhan syafaat kami dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Salam, selamat hari Minggu.